Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya lagi dirujak sama Gus Zaini ini sahabat. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelum saya sampaikan tanggapan saya kepada Gus Zaini terkait tentang tanggapan beliau terhadap video saya mengenai isnad hadis temuan Gus Rumail Abbas yang saya sandingkan dengan isnad hadis di dalam kitab Tadhkiratul Hufat karya Imam Adz-Dzahabi yang isnadnya hampir sama persis, tapi ada perbedaan nama di dalam kedua isnad tersebut, yaitu nama Abul Qasim. Di mana versi temuan Gus Rumel adalah Abul Qasim An-Nafat yang merupakan keturunan dari Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, yang di dalam isnad tersebut Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa juga merupakan salah satu jalur perawi hadis di atas Abul Qasim An-Nafat, yang juga lagi Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa disebutkan dalam isnad temuan Gus Rumel mendapat hadis dari pamannya bernama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa, yang kemudian isnad inilah oleh Gus Rumel digunakan sebagai salah satu bukti bahwa Ubaidillah adalah tokoh historis sekaligus konfirmasi bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Sedangkan Abul Qasim di dalam isnad hadis yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Tadhkiratul Hufat bukanlah Abul Qasim An-Nafat seperti yang ada di dalam isnad temuan Gus Rumel, melainkan Abul Qasimnya adalah Abul Qasim At-Tabrani. Wah, ini agak jelimet ini sahabat ya. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa tulisan Gus Rumel sudah dirubah lagi sahabat. Ini sudah 2 kali ya. Sudah dirubah sesuai dengan teks Arabnya. Sahabat bisa lihat sendiri di laman komunitas YouTube-nya ya sahabat ya, pamitnya ngantor itu. Dan di laman komentar saya, beliau juga sudah menyepil sedikit matan hadis yang saya pertanyakan, yang pada intinya hadisnya itu tidak sama dengan matan hadis yang ada di dalam kitab Tadhkiratul Hufat karya Imam Adz-Dzahabi, yang mana dalam sepilan itu saya menduga matanya sama dengan yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Meski sebetulnya yang saya minta untuk dipublish oleh beliau adalah isnad lengkap, matan hadis yang lengkap, dan nama kitabnya. Tapi cukup di spill matanya saja, ini sudah alhamdulillah sahabat ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa sahabat lah ya. Pelan-pelan untuk kelanjutannya ini ya nanti dulu. Ini saya mau fokus dulu ya, khusus untuk Gus Zaini. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari video beliau mengenai ya tanggapan terhadap saya. Pertama mengenai komentator di laman komentar saya, yang saya juga menduga mereka tidak menonton video yang secara utuh. Tidak ngerti duduk persoalannya tapi langsung komentar. Yang sepertinya Gus Zaini ya sama ya, risau sekali akan hal ini. Karena kebanyakan menganggap Gus Rumel adalah pendusta. Bahkan ada banyak komentar-komentar tajam kepada pihak yang berseberangan dengan Kiai Haji Aimaduddin. Nah, ini dan terkesan saya yang memframing seperti itu. Padahal bukan ya sahabat ya. Untuk hal ini ya saya sampaikan begini kepada Gus Zaini. Seperti yang sudah Gus Zaini duga di video saya, memang sama sekali saya tidak pernah menyebut Gus Rumel itu berdusta atas manuskrip aslinya. Dan di sini saya tegaskan bahwa Gus Rumel memang tidak pernah berdusta atas isnad yang sudah beliau unggah. Ya, saya mengakui beliau itu benar-benar jujur dalam menyampaikan isi dari manuskrip temuan beliau. Bahkan sahabat perlu tahu ya, saking jujurnya Gus Rumel sebagai ilmuwan, ketika beliau keliru dalam menerjemah teks Arab dari manuskrip aslinya, beliau bahkan mengakui kekeliruan itu dan meminta kami untuk ini ya berpegang pada teks Arabnya saja. Karena teks Arabnya memang sudah sesuai dengan manuskrip aslinya. Hingga pada akhirnya
Bahkan beliau itu rela sampai 2 kali mengedit terjemahannya karena terjemahannya memang salah. Nah, ini sudah clear ya. Seandainya Gus Rumel itu suka berbohong, berdusta, ya nggak mungkin lah beliau itu mau ketemu dengan saya dan menunjukkan manuskrip asli itu, apalagi sampai mengakui salah atas terjemahannya dan 2 kali mengedit terjemahannya. Jadi dari awal beliau itu memang sudah jujur dalam memberi spil isnad hadis. Cuma terjemahannya saja yang memang keliru dan itu tetap perlu dibahas karena kan kita tahu sendirilah ya, pembaca ini kan tidak semuanya mengerti teks Arab. Ya, jadi sekali lagi itu sudah clear sahabat ya, itu sudah clear. Lalu mengenai netizen yang komentarnya tajam-tajam terhadap yang berseberangan dengan Kiai Imad, yang ini saya kira kelihatannya ini Gus Zaini sangat risau sekali tentang hal ini. Saya rasa gini sahabat ya, Gus Zaini ini perlu mengerti bahwa itu kan ya di luar kendali saya. Saya menyadari bahwa memang banyak sekali komentar-komentar yang nggak nyambung dengan isi video saya. Tapi apa boleh buat ya, memang begitulah biasanya netizen kode plus 62 itu. Bahkan ini kadang-kadang nggak ngerti persoalannya itu sudah main komentar saja seenaknya. Atau mungkin itu adalah penunggang-penunggang gelap yang ingin provokasi ya wallah alam nggak tahu juga ya. Tapi setidaknya ginilah Gus Zaini ini juga agak ngaca sedikit lah. Di kolom komentar panjenengan itu Gus, itu juga banyak sekali orang-orang yang komentar tajam sekali kepada yang pro Kiai Haji Imaduddin. Macam-macam itu Gus, ada ya dajjal, ada pembenci habaib lah, inilah itulah, banyak sekali. Saya kira itu juga karena nggak ngerti duduk persoalannya, tapi udah main komen aja. Dan kebetulan mereka condong ya pecinta habaib kan seperti itu. Nah itu, maka ya ayolah kita ini sama-sama mengkondusifkan ini. Ya biar lebih adem, santai dan gayeng lah seperti itu. Kemudian ini karena durasinya sudah agak lama sahabat ya, tanggapan saya yang kedua ini langsung saja ke materi pokok lah. Jadi saya kira Gus Zaini itu di videonya akan memberikan data sanggahan kepada saya mengenai isnad temuan Gus Rumel yang saya sandingkan dengan isnad di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karya Imam Az-Zahabi. Di mana kedua isnad tersebut memang sama persis, tapi ada nama Abul Qasim yang berbeda. Ternyata di videonya Gus Zaini ya cuma memberikan pengertian kepada saya bahwa Abul Qasim di kedua isnad tadi itu memang berbeda. Karena tidak mungkinlah Abul Abbas bin Dalhas ketemu sama Abul Qasim atau Broni. Karena ya memang beda masa. Jadi memang harus ada Muhammad bin Nuh sebagai penyambung. Oke, untuk itu saya setuju. Tapi masalahnya adalah di dalam isnad yang sudah diunggah Gus Rumel itu menyebut bahwa Abul Abbas bin Dalhas mendapatkan hadis dari Abul Qasim An-Nafat saat di Mekah pada tanggal 18 Syawal tahun 412 Hijriyah. Nah, ini kuncinya, Pak ya. Ini kuncinya. Karena kita tahu Abul Abbas bin Dalhas lahir pada tahun 393 Hijriyah. Lah Abul Qasim An-Nafat ini bagaimana? Iya kalau Abul Qasim An-Nafat lahir sebelum tahun 393 Hijriah. Masih masuk akal bisa memberikan ijazah hadis kepada Abul Abbas bin Dalhas. Lah kalau lahirnya tahun 410 Hijriah, ini apa enggak gokil itu ya? Nah itu sahabat. Oke lah, mengenai Abdul Haq Al-Isbili ini sudah clear ya. Gus Rumel sudah jujur menyampaikan isi dari manuskrip itu. Dan memang yang bermasalah adalah manuskrip aslinya yang keliru menyebut tahun. Jadi manuskrip aslinya sahabat yang keliru menyebut tahun. Karena di isnad yang saya sebut tandingan itu, memang Abdul Haq Al-Isbili pernah mendapatkan hadis dari Abdul Aziz bin Khalaf bin Mudir. Nah ini perbedaannya di situ. Tapi ya monggo lah Gus Zaka ini agak kritis sedikit lah mengenai Abul Qasim An-Nafat. Ini kan biografi ulama ya, kita bicara tentang ulama. Alangkah baiknya ini ya kita bedah dan bisa menjadi wawasan bersama. Atau minimal ini ya, minimal kalau tidak bisa menyebutkan tahun kelahirannya,
atau tidak atau belum mengerti atau gimana itulah ya. Kok tidak dibahas sedikit pun mengenai Abul Qasim An-Nafat? Ya ditunjukkan itu ada di dalam kitab apa yang membahas tentang Abul Qasim An-Nafat. Masa iya ada perawi hadis yang ulama lain itu tidak kenal? Karena kalau belajar dari kesalahan manuskrip itu nyebut tahun Abdul Haq Al-Isbili mendapat hadis dari Abdul Aziz bin Khalaf bin Mutir, ya nanti kan berbagai kemungkinan ya bisa terjadi. Bisa jadi kan manuskrip itu hmm, ya pokoknya begitulah ya kira-kira. Kemudian terakhir mengenai temuan Gus Rumel ada 85 isnad hadis dan itu hanya satu yang dipublish, ya 5 ya sebetulnya. Itu pun hanya 9 saja. Oke lah kita tunggu rilisnya saja. Kalau sudah benar-benar dirilis ya kita tinggal pelajari bersama. Preteli satu-satu seperti ini tadi ya sahabat ya. Biar ini jelas detail. Dan nanti pada akhirnya adalah biarkan data yang berbicara dan benar salah biarkan mengalir sesuai dengan data yang itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.